Tertanam di gereja lokal jilid 1. Orang benar akan bertunas dan menghasilkan buah. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan 15 yang berbunyi sebagai berikut. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di dalam bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka menghasilkan masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia itu gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan memilih tanaman sebagai analogi untuk melukiskan kehidupan kita. Sesuai sifat alaminya, tanaman apapun tidak akan bisa bertumbuh dengan sehat serta menghasilkan buah sebagaimana yang seharusnya bila mana tidak ditanam di atas lahan yang tepat. Demikian pula halnya dengan kehidupan iman dan kerohanian kita. Rumah Tuhan atau tempat kediaman Allah adalah satu-satunya tempat yang paling tepat untuk menyemai benih rohani kita, yaitu tempat di mana kita bisa mempersiapkan diri kita sendiri agar bisa bertumbuh dan berkecambah sehingga siap untuk ditanam lagi sebagai bibit di tempat yang lain yang kekal. Hidup kita yang kita hidupi di dunia ini, yang fana ini, layak kita sebut sebagai ladang persemaian, yaitu tempat dan kesempatan di mana kita tengah dipersiapkan agar kelak layak ditanam di ladang yang kekal. Dari analogi ini kita melihat bagaimana gereja merupakan komunitas yang dibangun Tuhan dan dijadikan sebagai sarana untuk menyemai iman anak-anaknya yang kelak agar mereka akan beramai-ramai bertransmigrasi ke rumah Bapa untuk tinggal bersama dengannya di dalam keabadian. Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Gereja adalah tubuh Kristus, yaitu tempat di mana Tuhan bekerja dan berkarya dalam merawat dan mengelola tanamannya. Yohanes 15:1 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusaha. Atribut sebagai pengusahanya atau Georgos dalam bahasa Yunani, yaitu sang penumbuh, pengelola yang mampu merawat dengan baik. Bahkan dia menumbuhkan serta menyuburkan tanaman sehingga menghasilkan buah yang lebat. Di tangan Allah yang dahsyat, hidup seorang tidak hanya akan sekedar hebat bagi diri sendiri, akan tapi juga menghasilkan dampak ilahi yang menakjubkan, baik bagi sesama dan juga bagi kemuliaan. Aspek pertumbuhan mencakup posisi keberadaan pada suatu tempat persemaian secara permanen dan konsisten. Perhatikanlah kalimat berikut ini. Mereka yang ditanam di dalam bait Tuhan. Hal ini menekankan pada posisi tinggal tetap di satu tempat yang telah ditetapkan. Ini juga berbicara tentang kesediaan dan kesetiaan seseorang untuk beribadah serta menjadi anggota dari sebuah organisasi gereja secara tetap. Tuhan menghendaki agar kita tertanam dan bertumbuh secara benar di komunitas iman yang sehat dan benar, yaitu gereja lokal. Kisah Rasul 20:32 mengatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Mari beri diri kita untuk bertanam di komunitas rohani atau gereja secara tetap agar iman kita dapat dibina dengan baik dan benar. Dengan demikian kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah sesuai kehendaknya. Saya tutup dengan 3 power statement. Power statement yang pertama, gereja yang benar adalah rumah di mana Tuhan berkomunikasi dengan umatnya dan umatnya meresponi secara benar. Gereja bukan sekedar kumpulan umat yang berbicara tentang Tuhan. Power statement yang kedua, tertanam di bait Tuhan berarti mempunyai komitmen untuk menetapkan diri menjadi anggota yang tetap di sebuah komunitas rohani Kristen. Dengan demikian kita akan bertunas di pelataran Allah, yaitu menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Power statement yang terakhir, dampak positif pertumbuhan adalah menjadi berkat bagi sesama dan sekaligus manifestasi dari kemenanggalan dengan Tuhan. Yohanes 15:5 mengatakan,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati.